Bismillahirrahmanirrahim. Zaman ini adalah era penuh fitnah, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini pun Nabi sudah sampaikan 15 abad yang lalu. Hadisnya berbunyi, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu beda dengan fitnah, Pak. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Dan Nabi mengumpamakannya seperti malam yang gelap gulita. Jadi kita sekarang ini, Pak, menghadapi ujian-ujian yang bertubi-tubi, yang datang dari berbagai arah, di berbagai bidang kehidupan, sedemikian rupa sampai terasa hidup ini seperti di suatu malam gelap gulita, Pak. Tapi gelap gulitanya bukan harfiah, tapi gelap gulita simbolis. Maksudnya kita dikepung oleh nilai-nilai gelap, Pak. Nilai kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, kedustaan, kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, ya. Pendek kata semua yang jelek-jelek sekarang ini mengepung kita, Pak, sekarang. Ya. Atau mungkin ada yang berpendapat nggak gitu. Oh enggak, Ustadz, kita di mana-mana keadilan sekarang, di mana-mana ma'ruf, ya kan? Ya, di mana-mana kita dalam keadaan taat, nggak sedang kufur, nggak sedang maksiat, gitu kan? Nah, lagi-lagi kalau ada yang berpendapat begitu, mungkin perlu disarankan supaya berwudu, Pak, ya. Jangan-jangan tadi bangun tidur langsung belekan, langsung sholat. Jadi nggak bisa ngelihat mana yang hitam, mana yang putih, mana yang bule, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang gelap, gitu. Nah, terus perlu disadari, karena perjalanan umat Islam cuma 5 periode, sedangkan kita sudah periode berapa sekarang? Periode 4. Berarti kan udah di ujung nih. Maka fitnah-fitnah ini semuanya masuk dalam kelas fitnah akhir zaman. Sementara Nabi Muhammad SAW menggambarkan fitnah akhir zaman ini sebagai fitnah yang akan kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Ya. Jadi perumpamaan fitnah-fitnah ini, Pak, kayak gunung, Pak. Makin lama makin nanjak, Pak. Bukan makin turun, bukan makin ringan, makin berat, Pak. Dan Nabi kasih jaminan. Dalam hadis ini Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Tidak ada seseorang pun selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Jadi ibaratnya nih, Pak, ini gunung fitnah nih. Kalau kita berada di bawah, di lereng, menghadapi fitnah yang ada, lalu kita sanggup menghadapinya, kita bisa bersabar, beristiqomah menghadapinya, maka kita nanti naik ke fitnah berikutnya, kita akan sanggup menghadapinya. Naik ke fitnah berikutnya, kita akan sanggup menghadapinya. Naik ke fitnah puncaknya, kalau Allah takdirkan kita harus ketemu dengan Dajjal, dan Dajjal menyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian, maka insya Allah, karena sudah latihan dari level bawah, Pak, ya kan, kita nanti akan mengatakan kepada Dajjal, Rabbunallah, ya kan? Bukan kamu Rabb, kamu ini Dajjal penipu, gitu. Tapi barang siapa yang di level bawah saja kena fitnah, kena Dajjal-Dajjal kecil, Pak, udah nurut, udah manut aja gitu ya, jangan berharap di level yang lebih berat nanti lebih melepaskan diri. Tidak, Pak, lebih manut lagi, Pak, lebih dalam lagi dia masuk level ke atasnya, lebih dalam lagi. Begitu Dajjal muncul, dia ketemu ana Rabb, anta Rabbuna, aduh Rabb kami datang, yakin banget gitu. Karena apa? Ngadepin Dajjal kecil aja dibilang, iya kamu yang menyelamatkan saya, kamu yang bisa membantu saya, tolong kasih saya ini kasih, kan? Jelas ya sampai di sini? Ya, makanya saya termasuk orang kalau ditanya, Ustadz kira-kira pandemi ini akan berakhir kapan? Saya bilang, maaf ya, saya nggak bermaksud ingin nakut-nakutin, tapi menurut saya nggak bakal berakhir, Pak. Sampai kapan? Sampai Allah takdirkan datang Al-Mahdi. Gitu. Udahlah, anggap aja ini nggak bakal berakhir, Pak. Ya. Lewang kita udah dilihat kok. Sekarang udah mulai keluar lagi pernyataan, wow, udah ada COVID-22, siap-siap menanti. Ada varian baru, wah, gitu ya kan? Ya kan?
Siapa yang ngomong who, ya kan? Yang ngomong who, ya kan? Varian barunya apa? Mu, ya kan? Who tahu kan? WHO kan who bacanya bahasa Inggris, ya kan? Terus aja Pak, nggak ada akhirnya. Ya, udah landai nih, ya kan? Oh, tiba-tiba muncul lagi varian baru, oh naik lagi, ya kan? Terus aja, ya. Anda tahu di Amerika sekarang udah ada perbincangan, mengingat varian itu akan muncul terus, kayaknya setiap 4 bulan sekali mesti ada vaksin. Terus saja begitu Pak, ya. Karena seneng mereka ngelola begini nih, enak betul Pak, ngelola begini nih enak sekali. Mulkan Jabrian, makin kita makin ngerti, oh ini maksud Nabi Mulkan Jabrian, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Karena suka-suka mereka Pak, ya. Orang kelas bawah, kelas menengah, kelas bawah gitu mengalami penderitaan, bodoh amat. Yang penting kita super rich ini, yang kaya raya ini makin digdaya di muka bumi ini. Kan begitu logikanya. Logikanya Dajjal dan semua yang merupakan pengikut Dajjal. Gitu. Terus kita mau nurut, kita mau ikut, ya kan? Ya silahkan. Sebab kata Nabi, barang siapa yang ketika nanti Dajjal muncul, dia tawarkan surga, terus dia pilih surganya Dajjal, sama saja dia pesan nerakanya Allah. Barang siapa diancam Dajjal dengan nerakanya Dajjal, ya, terus dia tetap mengatakan, oh gue pilih neraka lo nggak apa-apa, yang penting gue dapat surganya Allah. Gitu. Itu kalau udah puncaknya si Dajjal, ya kan? Nah selagi sebelum Dajjal kecil ini sama aja, ya kan? Lo mau jalan-jalan, mau naik pesawat, lo mau masuk mall, lo mau ini, gini dulu, gitu, ya kan? Kalau enggak, ya gue kasih neraka sama lo, kesulitan hidup, gitu. Ya nggak apa-apa, sulit-sulit dikit lah sebentar, ya. Apalagi umur udah 60. Kan Nabi bilang umatku umurnya rata-rata 60 sampai 70, yang melebihi 70 dikit gitu. Ya sudah, sabar dikit aja gitu. Milih yang mana? Milih neraka Dajjal apa milih neraka Allah? Milih surga Dajjal apa milih surga Allah? Kan itu silahkan, terserah masing-masing. Makin hari makin jelas ini Pak, makin jelas ini makin hari gitu. Tinggal sisanya kita mau meyakini nggak yang jelas ini, atau kita masih nutup-nutupin, enggak ini bagus kok, ini orang pinter dia yang ngomong itu, orang pinter, orang baik nih, gitu ya kan. Baik gimana? Sholat aja kagak, wudhu aja kagak, gitu. Kok dibilang baik, gitu. Makanya aneh, sholat kagak boleh berdekatan, padahal kita tahu kanan kiri kita orang beriman, berwudhu dia, ya kan, niatnya baik datang ke masjid. Nah ini tempat yang nggak ada jaminan kiri kanan nih muslim apa kagak, berwudhu apa kagak, bahkan mandi apa kagak gitu kan. Di pesawat boleh Pak, deket-deket Pak, dan pasti pakai AC di pesawat. Coba naik pesawat nggak pakai AC, rame-rame demo tuh penumpang. Nah, ini kenapa di masjid, tempat dimana semua orang niatnya baik, ya, datang juga udah dengan baik, dia udah berwudu, ya kan? Dan kita paling-paling 10 menit, paling lama tuh Pak, ya. Itu kalau misalnya imamnya model hafiz-hafiz dari Baitul Quran gitu kan, panjang bacaan gitu sampai 10 menit, ya kan? Dan kita semua berdirinya ngadep ke sana Pak, nggak begini. Nah ini di pesawat, mana ada naik pesawat 10 menit Pak? Ada nggak naik pesawat 10 menit? Hah? Baru naik, ya kan? Baru juga dengerin pengumuman dari siapa pilotnya gitu. Naik pesawat tuh minimal 45 menit, 1 jam minimal. Apalagi kalau perjalanan pergi haji 10 jam, ya kan? Bisa gitu nggak ngobrol sama kiri kanan? Bisa? Ya nggak mungkin. Manusia itu makhluk sosial, ya. Jadi ada sesuatu yang nggak logis di sini, dan kita rame-rame diajak berpikir nggak logis, gitu. Ngikutin lagi, gitu. Makanya saya bilang, this is massive stupidity. Ini kebodohan masif ini Pak. Kita rame-rame diajak untuk jadi orang kayak nggak punya pikiran, nggak punya akal sehat gitu loh Pak. Ya, ajib. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, era banyak fitnah ini yang gelap gulita ini dikarenakan apa? Dikarenakan yang mimpin memang hidup dalam kegelapan. Yang mimpin tuh taunya yang gelap aja. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang sebenarnya Nabi tiap hari menyarankan kita baca wirid ini pagi dan sore. Surat Al-Baqarah 257. 2 ayat sesudah ayat kursi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Wali itu artinya pemimpin, pelindung, penolong bagi orang-orang beriman.
Ketika Allah saja dijadikan sebagai wali oleh orang-orang beriman, apa yang terjadi? Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka ialah taghut. Taghut itu apa? Taghut itu setan, dan siapapun yang afiliasinya ke setan itu taghut. Dan kalau taghut dijadikan wali, pemimpin, pelindung, penolong, apa yang terjadi? Mereka akan mengeluarkan kalian dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran, dan mereka ini penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itu bukan taghutnya doang, yang ngikutnya juga semua jadi penghuni neraka. Jadi Anda tahu Pak, kafir-kafir yang mimpin dunia sekarang ini Pak, ini kelasnya bukan kafir zimmi, bukan kafir muahid. Kafir zimmi itu kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam. Dia hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, dia tunduk, nggak neko-neko gitu. Ini bukan kafir model begitu. Lawang sekarang pemerintahan Islam aja kagak ada. Terus kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian sama kita, nggak akan saling menyerang karena saling menghormati. Gitu. Ini bukan yang model begini juga. Kita nggak punya perjanjian sama mereka. Ini namanya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Dan mereka ini Pak terkenal sebagai orang-orang anggota secret societies. Secret society itu artinya apa? Masyarakat rahasia, organisasi-organisasi rahasia yang nama-namanya diantaranya Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Skull and Bones ya. Ini nama-namanya. Yang mana dalam pertemuan rahasia mereka, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan rapat-rapat untuk mengelola dunia ini Pak. Rumusan politiknya, rumusan ekonominya, rumusan sosialnya, rumusan macam-macamnya Pak. Tapi bukan hanya itu Pak. Yang lebih mengerikan, mereka mengadakan ritual-ritual, upacara-upacara penyembahan setan. Ya, ini bukan rahasia Pak. Anda bisa cari, lihat aja di internet, buka aja Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Skull and Bones. Ya contoh, George Bush itu anggota Skull and Bones itu Pak. Ya, bukan rahasia ini Pak. Ini semua ada, asalkan kita mau cari tahu aja informasinya, ada semua ini. Jadi bisa Anda bayangkan Pak, orang-orang yang doyan mengadakan pertemuan rahasia yang di dalamnya ada penyembahan setan, terus mereka mimpin dunia Pak, ngelola dunia Pak. Ya kira-kira dunia diarahkan menuju Allah apa menuju setan? Menuju setan. Karena dari pertemuan-pertemuan itu, dari penyembahan ritual itu, dapatlah mereka bisikan-bisikan dari iblis, dari setan yang mereka ikuti. Ya. Nah, jadi beda sekali dengan orang beriman. Orang beriman itu diarahkan Allah dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi waktu Nabi hidup di Mekah dalam kegelapan jahiliyah, musyrikin zolim memimpin di Mekah ya, Nabi itu menggunakan Al-Quran sebagai sarana berdakwah. Jadi ayat-ayat Allah ini, Al-Quran ini jadi sarana berdakwah. Dan dari semangat istiqomah untuk berdakwah dengan Al-Quran inilah Allah rubah dari situasi gelap menjadi bercahaya. Kalau itu dulu pernah terjadi, sekarang pun bisa terjadi Pak. Makanya saya anjurkan kepada Bapak dan Ibu, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jadilah orang-orang yang rajin akrab dengan Al-Quran. Dan akrab itu maknanya bukan hanya rajin tilawah, rajin menghafalkan, tetapi yang sangat amat penting, rajin tadabbur Al-Quran. Pelajari, fahami makna dari Al-Quran ya. Nah, jadi bisa Anda bayangkan kalau orang beriman yang memimpin dunia, Al-Quran jadi pegangannya, udah bener itu, maka dunia ini akan diarahkan ke cahaya Pak. Tapi kalau yang memimpin orang-orang jadi hamba-hamba setan, tauhid ya kan, wajar dunia ini makin lama makin gelap Pak, makin gelap begitu.